Bab 49.1, Singa Hitam 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Patriark keluarga utama Leonhard saat ini memiliki dua adik laki-laki. Hubungan antara ketiga bersaudara itu tenang dan putra tertua, Gillet, telah naik ke posisi patriark tanpa harus menumpahkan setetes darah pun. Selain prioritas senioritas yang sederhana, keterampilan Gillet saat itu lebih unggul dari saudara-saudaranya. Dan dua adik laki-laki Gillet tidak terlalu tertarik dengan posisi patriark. Putra kedua, Guilford Leonhard, yang keterampilannya kalah dibandingkan dengan saudara laki-laki dan perempuannya yang lebih tua, telah menyerah pada posisi patriark pada usia dini dan mencari kebahagiaannya sendiri. Dari apa yang Eugene ingat, Guilford Leonhard adalah seorang pria parubaya dengan perut yang sedikit menonjol, meskipun tidak sebanyak Gerhard. Menurut desas-desus, dia telah bermain-main sedikit ketika dia masih muda, tapi meskipun mereka belum mengenal satu sama lain dengan baik, Guilford tidak tampak seperti orang jahat bagi Eugene. Guilford telah meninggalkan perkebunan utama awal tahun ini dan mendirikan rumah tangganya sendiri di tanah pedesaan yang terpencil dan damai. Tidak seperti Gillet dan Guilford, Gion Leonhard tidak pernah menikah, juga tidak ingin menikah. Eugene secara pribadi bertanya kepada Gion tentang alasannya untuk ini beberapa tahun yang lalu. Pernikahan, tentu saja, itu adalah hal yang mengagumkan dan indah. Namun, jika saya ingin menikah dan memiliki anak, saya harus berpisah dengan keluarga utama sebelum anak saya berusia 5 tahun. Aku benci harus melakukan itu. Dan dengan kepribadian saya tidak berpikir saya akan menjadi ayah yang hebat. Gion memiliki kepribadian yang berjiwa bebas. Dia selalu berbagi tawa dengan para ksatria yang melayani keluarga utama, dan sikapnya terhadap para pelayan tidak pernah sombong. Dia menunjukkan semangat untuk mengajar Ciel dan Cian dan bahkan telah mengurangi waktu luangnya untuk mengajar para ksatria. Gion sangat baik pada Eugene khususnya. Selama 4 tahun yang Eugene habiskan di perkebunan utama, Gion secara pribadi menginstruksikan Eugene bersama Gillet. Setidaknya ketika Eugene berada di perkebunan utama, dia tidak pernah sekalipun didiskriminasi hanya karena dia adalah anak angkat dari cabang agunan. Dalam pandangan Eugene, Gion adalah individu yang cukup unik karena semua ini. Keterampilan bela dirinya juga luar biasa. Bahkan sang patriark, Gillet, telah menunjukkan rasa hormat terhadap keterampilan Gion. Namun, tidak seperti Gillet, yang tidak bisa fokus pada pelatihannya setelah menjadi patriark, Gion telah mengabdikan dirinya untuk pelatihannya saat dia berkeliaran di sekitar benua. Karena itu, saat ini, keterampilan Gion sebenarnya telah melampaui Gillet. Konon, Gion tidak pernah berpikir untuk memberontak melawan Gillet. Gion tidak akan pernah menyimpang dari perannya sebagai adik laki-laki, patriark. 1 tahun yang lalu, ada periode ketika Gion berada jauh dari perkebunan utama selama beberapa bulan. Ketika dia kembali, Leonhard, lambang pribadi klan Leonhard yang juga dikenakan Gion di dada kiri pakaian formalnya, sedikit berbeda. Itu telah berubah menjadi lambang singa hitam dengan taringnya ditarik dan cakarnya terbuka. Ini menunjukkan bahwa Gion telah menjadi anggota resmi dari Ksatria Singa Hitam, penjaga klan Hati Singa. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Selama Anda memiliki keterampilan luar biasa dan kesetiaan yang terbukti kepada klan, siapapun di klan Hati Singa dapat mendaftar untuk bergabung dengan Ksatria Singa Hitam. Ksatria Singa Hitam lebih kuat dan memiliki keunggulan lebih tajam daripada Ksatria Singa Putih, yang terdiri dari para ksatria yang melayani keluarga utama. Meskipun ini akan menjadi pertama kalinya saya melihat mereka secara pribadi. Saat itu semakin dekat ke tengah hari, waktu yang ditentukan untuk kedatangan mereka. Eugene merasakan sedikit kegembiraan saat dia memeriksa waktu. Meskipun dia telah tinggal di perkebunan utama selama 4 tahun, dia belum pernah melihat anggota Ksatria Singa Hitam selama itu. Ksatria Singa Putih, yang termasuk dalam garis langsung Hati Singa, telah bersumpah setia hanya kepada keluarga utama. Namun, Knights of the Black Lion tidak disumpah untuk keluarga utama, sebagai gantinya, kesetiaan mereka telah disumpah untuk nama Leonhard secara keseluruhan. Kekuatan penuntun di belakang Ksatria Singa Hitam adalah Dewan Tetua, kelompok yang terdiri dari para raksasa yang telah meninggalkan nama penting mereka dalam sejarah klan Hati Singa, terlepas dari apakah mereka berasal dari garis langsung atau garis keturunan. Garis agunan. Bahkan patriark saat ini, Gillet, tidak berdiri sejajar dengan sesepuh dewan. Masih belum waktunya, pikir Eugene tidak sabar. Mau tidak mau dia tertarik pada Knights of the Black Lion. Dia telah menghabiskan 4 tahun di perkebunan utama. Gillet kuat, begitu pula Gion. Keduanya cukup kuat untuk dikenali karena kekuatan mereka dimanapun di benua mereka ditempatkan. Ksatria Singa Putih keluarga utama juga kuat. Bahkan di antara banyak ordo ksatria yang ada di benua ini, mereka adalah salah satu dari segelintir yang terkuat. Bahkan ketika Ksatria Singa Putih saat ini dibandingkan dengan ordo ksatria Kekaisaran Kil, sementara mereka mungkin dikatakan kurang dalam jumlah, mereka tidak bisa dikatakan kurang dalam kualitas. Tapi itu saja tidak cukup. Vermont telah menjadi orang terkuat sepanjang sejarah umat manusia. Itulah mengapa dia disebut pahlawan dan mengapa dia memimpin pasukan penakluk yang berusaha membunuh semua Raja Iblis. Baik elf, yang berumur panjang, maupun naga, yang disebut ahli sihir, tidak mampu membunuh Raja Iblis. Namun, Vermont mampu membunuh 3 Raja Iblis. Eugene sangat menyadari fakta ini.
Molon, Anise, Sienna, dan Hamel, semuanya kuat. Namun, jika bukan karena Vermont, mustahil bagi mereka untuk membunuh Raja Iblis. Vermont, yang telah dilihat dan ditemani Hamel, dan yang tinggal dalam ingatan Eugene, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak tampak seperti manusia. Itu sebabnya itu masih belum cukup. Eugene berdiri dengan klik lidahnya yang kecewa. Meskipun Gillette dan Gion kuat, seperti halnya Ksatria Singa Putih, itu tidak cukup bagi mereka untuk benar-benar mengklaim sebagai penerus Vermont. Karena itu masalahnya, bagaimana dengan Ksatria Singa Hitam? Tanpa membedakan antara cabang utama dan cabang tambahan, menerima anggota klan yang paling luar biasa dan setia yang menyandang nama, Leonhard, seberapa kuatkah tatanan Ksatria seperti itu? Dan bagaimana dengan dewan yang mendukung Ksatria Singa Hitam? Seberapa kuat mereka? Kakek-kakak tua yang mundur ke latar belakang. Aku tidak bisa hanya demi memberi ruang bagi orang lain, kan? Petik 1. Gillette tidak menyukai tradisi sambungan langsung. Tentu saja, ada upacara kelanjutan garis darah, tetapi tradisi lain yang dimaksudkan untuk benar-benar menekan garis keturunan juga ada. Namun, kekuatan patriark saja tidak cukup untuk mengubah tradisi ini yang telah diturunkan selama lebih dari 300 tahun. Baik Dewan dan Ksatria Singa Hitam adalah bagian dari penjaga perintah keluarga yang menjunjung tinggi aturan klan hati singa di atas segalanya. Sebagai wali, mereka dituntut untuk memiliki kekuatan yang sesuai yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Eugene tidak bermaksud agar semua ini terjadi, tetapi dia bersemangat untuk akhirnya terlibat dengan Ksatria Singa Hitam. Konten iklan. Sebuah kereta udara raksasa yang membanggakan kemegahan luar biasa mendarat di depan menara sihir merah. Mereka benar-benar membuang berat badan mereka, cemooh Melkit. Dia tidak menghargai ditempatkan di posisi seperti itu, terutama ketika pihak lain bahkan bukan tokoh Arot tingkat tinggi. Jika bukan demi Winit, Melkit tidak akan berdiri di sini, dengan hormat menunggu untuk menyambut para tamu ini. Eugene mengingatkannya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menghormati Sir Vermont, leluhur klan hati singa? Nak, jangan salah mengutip saya, Melkit mengoreksinya. Yang saya hormati adalah Great Vermont, bukan pendiri klan Leonhard. Yah, bukankah mereka hampir sama? Ini berbeda, saya tidak terlalu suka klan Leonhard. Saya tidak suka bagaimana keluarga utamanya menekan garis agunan atau bagaimana dewan mereka dan Ksatria Singa Hitam mereka melakukan tindakan rahasia seperti itu. Petik 2. Tapi untuk saat ini, kamu harus menyembunyikan sikap seperti itu, Lovelian mengingatkan Melkit. Tidak seperti Melkit, ekspresi Lovelian tenang. Sambil menatap kereta yang turun, dia melanjutkan, jika kamu benar-benar ingin meminjam Winit, kamu sebaiknya menghindari melakukan apapun yang mungkin menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu benar-benar memintaku untuk bersikap baik dan sopan? Melkit menuntut. Jika ada yang mendengar Anda mengatakan itu, mereka mungkin bingung untuk berpikir bahwa saya tidak berdagang dengan mereka secara setara. Aku, dengan jubah kegelapan yang sangat kusayangi dan kupuja, aku benar-benar menukarnya dengan Winit. Giliran Eugene untuk mengoreksinya, ini bukan perdagangan. Kami hanya meminjamkan mereka satu sama lain. Dan kamu ingat bahwa kita berjanji sehari selama setahun, kan? Melkit menggertakkan giginya dengan marah. Tapi meskipun dia menunjukkan ekspresi seperti itu, dia tidak benar-benar marah. Meskipun dia benar-benar marah hari itu di Akron, ketika dia mulai memekik seperti burung gagak, begitu dia kembali ke menara sihir putih, sambil berpegangan erat pada jubah kegelapan. Dia berhasil menenangkan emosinya dan memikirkannya. Itu secara rasional. 1. Seolah-olah itu akan membawa saya sehari. Mungkin hanya butuh beberapa jam, mungkin paling lama setengah hari. Melkit berpikir optimis. Melkit mempercayai kedekatannya dengan roh. Karena dia juga akan memiliki katalis kuat dari Storm Sword Winit bersamanya, tidak ada alasan dia tidak akan bisa memanggil Raja Roh Angin. Itu berarti aku hanya akan meminjamkan jubah itu paling lama untuk beberapa bulan. Aku bisa menanggungnya jika hanya sebanyak itu, Melkit meyakinkan dirinya sendiri. Sebagai imbalan untuk mendapatkan kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan Raja Roh Angin, yang telah dirindukan Melkit sejak dia masih muda, dia meminjamkan jubah kegelapan hanya untuk beberapa bulan. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, bukankah ini sangat bagus? Tentu saja, Melkit memastikan untuk tidak mengungkapkan kegembiraan seperti itu secara terbuka. Jika saya tidak perlu menunjukkan perasaan saya yang sebenarnya, anak itu mungkin mencoba mengubah ketentuan kesepakatan kita. Meskipun baru beberapa hari sejak mereka pertama kali bertemu, Melkit sudah mengetahui bahwa Eugene itu cerdik, jahat, dan keras kepala seperti anjing pitbull. Pintu kereta udara akhirnya terbuka. Untuk gerbong yang begitu luas, hanya ada 5 orang yang menaikinya, dan orang pertama yang turun adalah. Apa yang kamu lakukan di sini? Eugene menuntut. Itu adalah Ciel. Ulang tahun ibuku sebentar lagi, kata Ciel menjelaskan. Karena baru beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, penampilan Ciel tidak banyak berubah. Namun, karena dia sekarang melihatnya dalam pakaian formal berpotongan tajam dan rambutnya diikat dengan cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya selama waktunya di perkebunan utama, dia merasa sedikit asing baginya. Karena itu, aku datang untuk memilih beberapa hadiah untuknya. Saya juga ingin tahu apakah Anda baik-baik saja, jawab Ciel dengan ekspresi kering yang tidak menunjukkan sedikit pun geli. Dengan ini,
Dia menyipitkan matanya dan menunggu reaksi Yujin. Namun, Yujin tidak tampak terkejut atau gelisah seperti yang diharapkan Ciel. Ah, begitukah? Dia bertanya. Dan itu saja. Ciel mengerutkan alisnya, tetapi alih-alih terus menghalangi pintu, dia melangkah ke samping. Mengikuti Ciel, Gion adalah yang berikutnya muncul. Seperti terakhir kali Yujin melihatnya, lambang Ksatria Singa Hitam dibordir di sisi kiri dada Gion. Begitu Gion melihat Yujin, dia tersenyum cerah dan melambaikan tangannya. Ini benar-benar belum cukup lama sejak kalian berdua terakhir bertemu untuk merasakan kegembiraan di reuni kalian, kata pria parubaya yang selanjutnya muncul dari kereta sambil menepuk bahu Gion. Itu mungkin masalahnya, tapi apa yang bisa kulakukan untuk merasa sangat senang bisa bertemu Yujin seperti ini? Tanya Gion riang. Akan ada cukup waktu untuk itu nanti, jadi mari kita fokus pada bisnis untuk saat ini, saran pria itu. Meskipun dia tidak tahu siapa pria itu, Yujin bisa merasakan dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Tapi tidak dengan pedang. Sepertinya dia menggunakan tombak, Yujin mengamati. Pria itu tidak membawa senjata. Tetapi mengingat posturnya dan cara ototnya berkembang, Yujin dapat yakin bahwa dia menggunakan tombak. 1. Teks mentah mengatakan kemarin bukannya, hari itu, di Akron, tetapi bab sebelumnya menyatakan bahwa pertemuan pertama mereka beberapa hari yang lalu. Mempertimbangkan bahwa keluarga Leonhard mungkin memerlukan beberapa hari untuk mendiskusikan dan mengatur berbagai hal, kami telah memutuskan untuk berasumsi bahwa penulis hanya membuat kesalahan dalam bab ini.